Sebuah rumah di-blur oleh Google Earth. Kenapa? Apakah rumah itu berhantu? Atau ada teror di baliknya? Mari kita ulas hari ini. Hai guys, kembali lagi bersama Adit Saputra. Kali ini akan membuat sebuah konten baru yang berjudul Adit Saputra Berkisah. Kita akan membahas sebuah fenomena, sebuah berita, sebuah misteri yang akan kita ungkap bersama dalam segmen Adit Berkisah. So, mari kita bahas episode pertama dari Adit Berkisah kali ini. Sebuah rumah yang di-blur oleh Google Earth baru-baru ini menjadi viral di Twitter. Bukan karena kesalahan jaringan, ternyata rumah yang nampak buram di Google Earth ini menyimpan sebuah fakta yang mengejutkan sekaligus sadis. Dalam tweet yang viral di Twitter beberapa waktu lalu, warganet ini berkisah tentang sebuah rumah di Seymour Avenue 2207, Cleveland, Amerika Serikat. Oke, sebelum aku mulai berkisah, kita buktikan dulu di Google Earth. Apakah benar rumah itu benar-benar di-blur oleh Google Earth? Oke, kita buktikan dulu guys. Dan seperti yang kalian lihat, rumah itu benar-benar di-blur oleh Google Earth. Melansir dari mirror.co.uk, rumah di Seymour Avenue ini adalah rumah milik Ariel Castro. Dan siapa Ariel Castro? Dia adalah seorang narapidana yang telah melakukan perbuatan keji kepada 3 orang wanita selama 10 tahun. Cukup sadis, Ariel Castro tak hanya menyulik mereka, tapi juga menyiksa dan melecehkan 3 wanita tersebut selama 10 tahun. Kejadian ini terjadi pada tahun 2002 saat Ariel Castro menculik seorang gadis berusia 17 tahun bernama Michelle Knight. Parahnya, ketagihan melakukan perbuatan keji tersebut, Ariel Castro melakukan 2 penculikan lagi kepada Amanda Berry dan Gina De Jesus. Kembali, dia memperkosa dan menyiksa mereka selama bertahun-tahun sampai tahun 2013. Saat dilaporkan menghilang, FBI hingga kepolisian mencari keberadaan 3 gadis tersebut. Karena teknologi saat itu belum canggih, polisi kesulitan menemukan mereka. Beda dengan sekarang ya guys, kalau sekarang CCTV sudah ada di mana-mana. Kalau dulu emang agak sedikit susah. Jadi, bangunan rumah Ariel Castro memiliki 4 kamar tidur, kamar mandi, dan ruang bawah tanah seluas 71 meter persegi. Nah, saat pihak berwenang melakukan penyelidikan di rumah tersebut, mereka menemukan pita dan rantai yang digunakan untuk menyandera 3 wanita tersebut, termasuk benda-benda lain yang tidak bisa mereka ungkap ke publik. Ini cukup creepy ya. Lalu kenapa Ariel Castro tega melakukan hal tersebut? Mungkin kalau kalian ingat film Joker, kalian akan tahu beberapa quote yang cukup menarik di film tersebut tentang orang jahat adalah orang baik yang tersakiti. Tapi aku gak bilang Ariel Castro baik ya guys. Dia udah terbukti bersalah dan tentu saja dia sangat keji. Tapi flashback, kenapa Ariel Castro tega melakukan hal tersebut? Ternyata ada fakta menarik di baliknya. Ariel Castro merupakan pria asal Puerto Rico, kelahiran 10 Juli 1660. Dia adalah anak ketiga dari Pedro Castro, pemilik tanah terbesar di area tersebut. Semasa kecil, Ariel Castro sering mengalami penindasan. Penindasan tersebut dilakukan oleh teman seumurannya yang bernama Pucho. Tak hanya itu, orang tua dari Ariel Castro ternyata sering memperlakukannya dengan kasar. Hampir setiap hari Ariel Castro kecil dipukuli dengan ikat pinggang, tongkat, ataupun tangan. Dan akibatnya, Ariel Castro tumbuh dengan obsesi seks dan masturbasi yang sangat tinggi, dan itu sejak dia sangat muda. Lalu bagaimana awal tragedi Ariel Castro menculik 3 wanita tersebut? Keluarga Castro
pindah ke Amerika Serikat dan menetap di Cleveland sejak tahun 1970. Ariel Castro kemudian menjadi musisi bass dan menikah dengan seorang wanita bernama Nilda Figueroa saat berusia 17 tahun. Namun setelah menikah, istrinya sering menjadi korban kekerasan. Castro memukul istrinya saat dia tidak batuk. Dan pada tahun 1992, keluarga Ariel Castro pindah ke 2207 Shaver Avenue, di mana rumah tersebut terdapat ruang bawah tanah yang kedap suara dan tidak sembarang orang bisa memasukinya. Singkat cerita, kemudian Ariel Castro bercerai dengan istri dan semua hak keempat orang anaknya diserahkan kepada istrinya. Dan inilah awal mula Ariel Castro berubah menjadi keji dengan tertarik oleh perilaku seks BDSM. Kalian tahu kan BDSM itu apa? Jadi Ariel Castro berfantasi menjadikan wanita budak seks. Untuk memuaskan hasratnya, akhirnya pada 22 Agustus 2002, dia menculik wanita pertama yang bernama Michelle Knight. Kemudian dilanjutkan oleh Amanda Berry, dan yang terakhir, putri sahabatnya sendiri menjadi korban, yaitu Gina De Jesus. Ia memperkosa ketiganya sampai salah satu dari mereka hamil, yaitu Amanda, pada tahun 2007. 10 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 6 Mei 2013, ketiga gadis ini menemukan cara untuk melarikan diri dari rumah. Saat itu Ariel Castro sedang keluar rumah dan dia lupa mengunci pintu. Jadi saat itu dia hanya mengunci pintu anti badai di rumahnya, guys. Mesti sangat ketakutan, tapi salah satu dari ketiga wanita tersebut, yaitu Amanda, berteriak kepada tetangga di sekitar rumah tersebut sampai seseorang tetangga akhirnya datang dan berhasil menyelamatkan dia. Jadi Amanda berhasil keluar bersama putrinya pada tanggal 6 Mei 2013. Selanjutnya, dia segera menelepon polisi dan menyelamatkan dua wanita lain yang masih disekap di rumah Ariel Castro. Akhirnya, setelah kejadian tersebut, Ariel Castro ditangkap dengan dijatuhi 329 dakwaan, termasuk penculikan dan pemerkosaan. Ariel Castro akhirnya diputuskan bersalah dan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup plus 1000 tahun untuk kejahatannya yang sangat keji. Nggak terbayang, guys, 1000 tahun. Namun pada September 2013 diketahui dia melakukan bunuh diri di selnya dengan melilitkan spray ke lehernya untuk gantung diri. Cukup melegakan ya, guys. Setelah ditangkap, didakwa dengan tuntutan 1000 tahun penjara, akhirnya dia bunuh diri sendiri sih. Mengutip dari Mashable.com, pihak kepolisian akhirnya menghancurkan rumah Ariel Castro. Walaupun sudah hancur lebur, Google tetap memutuskan agar rumah Ariel Castro di-blur oleh Google Earth. Tadi udah aku buktikan ya, guys. Hal ini sebagai kecaman dari berbagai pihak untuk tindakan keji yang dilakukan Ariel Castro di rumah tersebut. Tak hanya itu, guys, ternyata kisah mengerikan ini sempat diangkat menjadi sebuah film di tahun 2015 dengan judul Cleveland Abduction. Penasaran? Mungkin kita akan sedikit menonton trailernya sebelum penutupan dari video kali ini ya, guys. Jadi kita akan menonton trailer film tersebut sebagai sedikit gambaran dari kisah hari ini ya, guys. Jadi ini rumahnya, guys. I'm all you got. I want my baby girl to come home It was to one of me. the crimes of the century. We're gonna be okay. We need to stay alive. There's going to be a new member to our family. Don't be scared. Jadi tadi anaknya Amanda. I think that we can get out of here. I think that we can get really strong. God is in this room every day with me. And He has not let me down yet. Oke, guys, sekian video episode pertama dari Adit Berkisah kali ini. Sampai jumpa di minggu depan dengan kisah-kisah lain dalam Adit Berkisah. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. See ya!